Selamat malam. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Kamis 6 Januari 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Mari Ibu Bapak Jemaat, kita siapkan hati dan pikiran kita bersama. Kita berbakti, kita puji, kita muliakan nama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 72 ayat 1 sampai 14. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Malam ini kembali kami bersekutu memuliakan nama-Mu, dan dalam persekutuan kami bersama, kami rindu diperlengkapi oleh firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami semua anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Firman Tuhan kita akan baca dari Mazmur 72 ayat 1 sampai ayat 14. Mazmur 72 ayat 1 sampai 14 diberi judul doa harapan untuk raja. Dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong,
orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari-hari hidup kita. Amin. Dari firman Tuhan yang kita baca Mazmur 72 ayat 1-14 tadi, kita akan merenungkan sebuah tema, doakan pemimpinmu. Pasambayangan ni tu pangulummu. Pemimpin yang dianggap bijaksana adalah pemimpin yang memimpin rakyatnya dengan keadilan, memberi teladan kepada rakyatnya dan memberi rasa aman. Begitupun dengan yang dipimpin, hendaknya selalu mendukung dan mendoakan pemerintahnya ketika menjalankan tanggung jawabnya. Raja Daud menyadari bahwa Salomo anaknya yang menggantikan dia sebagai raja masih sangat muda dan belum berpengalaman. Oleh sebab itu Daud berdoa kepada Tuhan agar Allah memberikan hukum-hukumnya kepada raja dan keadilannya kepada putra raja, sehingga sang raja dapat mengadili umatnya dengan keadilan dan memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas, serta menolong orang-orang yang miskin dari bangsa itu dan meremukkan pemeras-pemeras. Daud mendoakan Salomo agar panjang umur serta keadilan akan ada sepanjang pemerintahannya sebagai raja, sehingga damai sejahtera akan terus melimpah. Daud juga mendoakan agar pemerintahan anaknya sebagai raja akan terus berkembang dan semua raja sujud menyembah kepadanya, serta segala bangsa akan menjadi hambanya. Sukses tidaknya seorang pemimpin tidak terlepas dari dukungan orang-orang yang dipimpinnya. Dalam Roma pasal 13 ayat 4 dituliskan bahwa karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Jika pemerintah adalah hamba Allah untuk menghukum mereka yang berbuat jahat. Marilah kita tetap mendoakan dan mendukung pemerintah kita setiap kali mereka menjalankan pemerintahannya dalam keadilan dan kebenaran. Terpujilah Kristus. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan malam ini. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Malam hari ini kami telah merenungkan sebuah tema, doakan pemimpinmu. Ini menjadi tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Pemimpin kami harus terus kami dukung. Dukung dalam doa, dukung dalam ia mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Karena itu Tuhan, mohon mampukan kami selalu mendukung para pemimpin kami, mensupport mereka dalam tugas-tugasnya lewat doa kami. Kami berdoa terus untuk para pemimpin kami. Tuhan berkati mereka dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Di negeri tercinta Indonesia, Tuhan berkati para pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air. Mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh dengan sebaik-baiknya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka terus berupaya melaksanakan tugasnya dengan sungguh
memberi keamanan, memberikan kesejahteraan, pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya. Juga pemimpin kami di gereja, Tuhan berkati dalam mengemban tugas dan pelayanan, diberkati senantiasa dengan hikmat bijaksana untuk mengangkat pelayanan. Kami dukung Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken di Jemaat Elim Balikpapan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, diberkati senantiasa dengan kesehatan, diberkati senantiasa dengan hikmat, kreativitas, inovasi, kebaruan untuk pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Diberkati senantiasa dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, sehat kuat dari Tuhan jadi milik mereka. Di malam hari ini, sebagai umat-Mu, kami bersekutu, berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang pada tanggal 6 Januari ini boleh menikmati pertambahan usia. Mereka adalah Leri Pongbulan, Elsa Lintin, Bapak Franky Tumanan, Miguel Christian Lembangan, Johnson Revaldo Katik. Berkati mereka Tuhan dalam menjalani hari-hari hidupnya sedemikian rupa dan mereka semakin bijak. Bijak sebagai anak, sebagai orang tua, bijak di sekolah, bijak di rumah, bijak di tempat kerja. Bijak sebagai anak-anak Tuhan. Sehat kuat, umur panjang senantiasa jadi milik mereka. Berdoa juga untuk kekasih-kekasih kami yang tanggal 6 Januari ini berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Ada Bapak Fiasmuji Bitikaka dan Ibu Mansi Tanggulungan, juga Bapak Sebastianus Tolo dan Ibu Damaris Patu. Berkati rumah tangga mereka, suci kuduskan Tuhan, kiranya rumah tangga mereka penuh dengan cinta kasih, keharmonisan, rumah tangga mereka menjadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Rumah tangga mereka tetap utuh, langgeng, rumah tangga mereka diberkati selalu oleh Tuhan. Berdoa untuk jemaat Tuhan, dalam usaha kerjanya senantiasa diberkati Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan membuahkan hasil yang baik. Rumah tangganya Tuhan suci kuduskan, anak-anaknya Tuhan berkati dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Berdoa buat mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan berkati, makan minum, obat-obat, tangan-tangan yang merawat mereka, sembuh sehat dari Tuhan jadi milik mereka. Anugerahkan ketekunan, kesabaran dalam menjalani berbagai pengobatan dan terapi yang harus dijalani, sehingga dengan tekun dijalani, sabar, menjalaninya, sembuh sehat dari Tuhan jadi milik mereka. Berdoa buat mereka yang berduka cita karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, dihiburkan dan dikuatkan selalu. Bapa di dalam kerajaan surga, ada banyak kerinduan dan harapan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, mohon berkat Tuhan. Mereka yang rindu akan pekerjaan, Tuhan berkati. Mereka yang rindu akan melanjutkan pendidikan, Tuhan berkati. Mereka yang rindu untuk memiliki pasangan hidup, Tuhan berkati. Mereka yang rindu untuk memiliki keturunan, Tuhan memberkati. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan bersama pada malam hari ini. Kami bawa semua bakti kami, ucapan syukur, permohonan kami di malam hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setiap rencanamu
Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Kamis 6 Januari 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.